KPU Jawa Tengah mengizinkan mantan Presiden Joko Widodo ikut kampanye di dalam Pilgub serentak mendatang. Dalam hal ini tentu saja membuat Andika Perkasa ketar-ketir. Ya, tentu saja Presiden Joko Widodo punya pengaruh besar dan bisa mengalahkan Andika Perkasa. KPU Jawa Tengah atau Jateng memperbolehkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi juru kampanye di Pilkada 2024. Komisioner KPU Jawa Tengah Akbaliyah di Semarang pada Senin 28 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa memang tidak ada larangan mantan presiden untuk ikut berkampanye. Sepanjang bukan orang yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, pihak tersebut boleh menjadi juru kampanye. Adapun menurut ketentuan pasal 62 ayat 1 Peraturan KPU atau PKPU nomor 13 tahun 2024, mantan presiden tidak termasuk dalam pihak yang dilarang berkampanye. Pihak-pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam kampanye Pilkada 2024 diantaranya pejabat badan usaha milik negara atau BUMN, pejabat badan usaha milik daerah atau BUMD, pegawai aparatur sipil negara atau ASN, anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan. Kata Akmaliyah, tim kampanye serta petugas penghubung pasangan calon wajib didaftarkan ke KPU terlebih. Itulah kabar dari KPU yang mengizinkan kalau Presiden Joko Widodo diperbolehkan kampanye dikarenakan telah menjadi mantan presiden. Dan inilah keterangan dari Ketua KPU Jawa Tengah terkait kemungkinan besar Pak Joko Widodo menjadi jurukam Pak Lutfi dan Yasin ya. Jawab atas pelaksanaan kampanye. Jadi misal ada satu kampanye yang bertanggung jawab siapa ya tim kampanyenya, termasuk yang bertanda tangan pemberitahuan ke Polda yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Kalau jurkamnya sepanjang itu bukan orang yang dilarang dari peraturan perundang-undangan diperbolehkan. Berarti bukan yang di awal kan itu ada daftar. Yang didaftarkan. Iya. Di luar itu boleh berarti. Di luar itu boleh asalkan tadi orangnya bukan orang yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misal ASN. Kalau misal ya, itu dilarang. Misal mantan presiden itu boleh. Enggak. Sepanjang dia tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan, saya rasa tidak dilarang. Bu, ini kan Ketua Tim Pemenangan Ahmad Lutfi, itu kan AM Putranto sudah jadi Kepala Staf Kepresidenan, itu masih boleh berarti Bu, masuk Ketua Tim Pemenangan? Itu bukan bagian yang kemudian ini ya Mbak, dilarang dilibatkan di dalam kampanye. Berarti masih boleh ya Bu ya? Jadi Ketua Tim Pemenangan Bu, atau tergabung dalam Tim Pemenangan? Saya rasa itu tadi, dia bukan bagian dari yang dilarang dilibatkan di dalam kampanye. Iya, semuanya ada aturan mainnya dan ada undang-undangnya dan tertulis jelas ya siapa yang boleh kampanye, siapa yang boleh menjadi tim dan siapa yang tidak boleh, semuanya jelas tertulis di dalam undang-undang pemilu. Jokowi diusulin jadi juru kampanye Pilkada Jawa Tengah, mulai cawe-cawe. Guys, Pilkada Jawa Tengah dari kemarin menarik banget dibahas karena ada duel Jenderal TNI dan Jenderal Polri. Tapi ada yang menarik lagi guys, ternyata Partai Persatuan Pembangunan juga usulin Jokowi biar maju jadi juru kampanye untuk tim paslon Lutfi dan Taj Yasin guys. Wah, masa mau cawe-cawe ini guys? Tapi menurut Bawaslu Pusat Rahmat Bagja, ya nggak bisa langsung jadi juru kampanye gitu karena ada aturannya. Jokowi harus pilih dulu mau jadi tim pemenang atau peserta kampanye. Apalagi sekarang Jokowi udah jadi warga negara biasa. Kalian setuju apa enggak guys kalau Jokowi ikut jadi juru kampanye di Pilkada Jawa Tengah? Tentu saja apabila Pak Jokowi diperbolehkan kampanye mendukung Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, tentu saja membuat Andika Perkasa ketar-ketir. Dan ini adalah Pak Andika Perkasa yang menjadi calon gubernur Jawa Tengah dan mengaku punya keluarga di Jawa Tengah ya. Keturunan orang Kebumen mungkin bisa diceritakan. Oh iya, jadi cucu saya, besan saya adalah putra daerah, putra Kebumen dari Puring, yang sekolahnya dari kecil dan sekolah ya di SMA Muhammadiyah Puring dengan di Bumiayu
Gombong. Jadi memang dari besan saya, cucu saya berarti memang punya keturunan dari Dengan harapannya apa ya, Pak? ya harapannya masyarakat Kebumen juga ikut memilih calon yang memiliki keturunan atau leluhur dari Kebumen. Siap. Gitu ya. Pak Andika, untuk peningkatan elektabilitas yang terus dilakukan seperti apa itu? Ya banyak caranya dan salah satunya yang memang harus kami lakukan adalah perkenalan dulu ke internal dulu. Sebab internal saja mungkin banyak yang nggak kenal saya khususnya karena baru ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah itulah caranya. Setelah itu baru mereka kemudian akan menjadi ujung tombak dari kemenangan atau kampanye nanti. Ya, itulah Andika Perkasa yang menjadi calon gubernur di Jawa Tengah dan mengaku punya besan dari Kebumen, ya begitu ya. Otomatis dia punya cucu yang berdarah Kebumen, nah begitu Mas Bro. Dan memang baru pertama kali seorang jenderal bintang 4 nyalon gubernur ya. Biasanya kalau gubernur ya paling bintang 2 atau ya brigjen itu bintang 1. Namun demikian, kenapa Pak Andika mau menjadi calon gubernur padahal dia adalah bintang 4 dan seharusnya adalah calon presiden, nah begitu ya. Kita dengarkan pernyataannya ya. Kawan, beliau ini kelasnya sudah nggak nasional lagi, tapi internasional. Jaringannya luar biasa. Jadi saya rasa kalau kawan-kawan sepakat, mohon doa restu, memberikan dukungan, memilih, maka ini pertama kalinya gubernur di seluruh Indonesia yang bintangnya 4 ada di Jawa Tengah, yaitu Pak Andika. Ya, memang diakui Andika Perkasa adalah mantan Panglima TNI, tentu saja seharusnya dia ya menjadi calon presiden, bukan calon gubernur. Sementara hasil survei calon gubernur Jawa Tengah dari Poltreking memberikan kepada pasangan urut 2 menjadi terunggul, dan inilah berita dari Kompas ya, bahwa dari Poltreking mengunggulkan Lutfi. Yang bertarung di Pilkada Jawa Tengah diisi 2 calon yang menyandang jenderal, dan dari hasil survei Poltreking di periode 28 hingga 14 September 2024, Ahmad Lutfi Tasyasin unggul dari Andika Perkasa Hendi. Lalu seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Hanta Yuda. Mas Hanta, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Dok. Apa kabar? Mas Hanta, ini menarik ya. Kita kan kemarin juga sempat bicara nih soal hasil survei juga. Kalau sekarang kita bahas soal Pilkada Jawa Tengah. Ini menarik sebenarnya. Beda dengan pilkada lain, meskipun masih dalam ranah pilkada serentak, ini ada perang bintang. Bagaimana Anda melihat 2 sosok yang menyandang jenderal ini? Satu TNI, satu Polri. Seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Iya, gambarannya akan berlangsung kompetitif. Jadi jaraknya mungkin tidak terlalu jauh nanti dinamikanya. Meskipun data per hari ini di survei Poltreking yang baru saja kami rilis, Medok, itu memang cenderung lebih unggul Ahmad Lutfi Tasyasin, yaitu angkanya 52,2%. Kemudian 31,4% untuk Andika Hendi. Nah, selisihnya sekitar 20%, 20,8% tepatnya. Oke, Mas Hanta, kita ke hasil survei dari Poltreking. Ini kalau dari elektabilitas kedua pasangan calon, pasangan Lutfi Tasyasin 52,5%, kemudian Andika 31,4% ya. Oke, apa yang kemudian jadi pertimbangan responden lebih dominan memilih pasangan Lutfi Tasyasin? Ya, mereka tentu punya beberapa kami dalami ya. Pertama, memang lebih unggul dari sisi Tasyasin ini kan incumbent, wakil gubernur petahana. Yang kemudian Ahmad Lutfi memang sosialisasinya jauh lebih awal ketimbang Andika. Jadi elektabilitas Ahmad Lutfi relatif lebih stabil, sosialisasinya sudah cukup banyak. Kalau kita jalan ke berbagai macam kabupaten kota di Jawa Tengah, itu sosialisasinya juga kuat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tadi yang saya katakan, ada pengaruh Jokowi dan Prabowo. Jadi ada tanda petik ya, persepsi publik soal endorsement dari ini didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Saya istilahkan betul di sana kandang banteng, tapi di sana juga ada rumah Jokowi. Saya istilahkan. Jadi
kompetisi itu yang menyebabkan. Ditambah faktor-faktor selain faktor sosialisasi dan popularitas, faktor pengaruh endorsement tadi. Yang ketiga adalah faktor persepsi publik soal merakyat, soal dan lain sebagainya. Itu ada potensi di mana Andika akan menyusul, potensinya cukup besar. Jadi cukup besar ya, padahal saya baru mau nanya nih. Kalau kita lihat hasil surveinya ini, saya sekarang juga masih buka nih hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia. Peta sebaran elektabilitas pasangan calon gubernur juga calon wakil gubernur dari sisi pekerjaan. Ini menarik. Kalau pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin ini besar, ada 53% mendapatkan suara dari buruh, nelayan, petani, sopir, kernet, dan juga orang yang saat ini statusnya masih pengangguran, 53%, sementara untuk Andika Hendi 28,8%. Cukup tinggi, baik dari pengajar, BUMN, kemudian ibu rumah tangga, pelajar, ini hampir di atas 40% semuanya memilih pasangan Lutfi Taj Yassin. Tapi ini menarik ya hasil surveinya. Dari pensiunan atau purnawirawan, ini yang memilih Ahmad Lutfi hanya 35,7%, sementara 42,9% ini memilih